Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwika Dava Fitriansyah dari kelas 1D dengan NIM 245211123, program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, Surakarta. Video ini dibuat untuk mengganti ujian akhir semester dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam dengan dosen pengajar Bapak Asep Maulana Rohimat, SHI, MSI, JJJ. Penelitian tentang penerapan makosis syariah ini saya mengambil contoh dari perkebunan anggur milik Pak Yoko yang beralamat di Wantilan Jelobo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Beliau membuka kebun anggurnya sejak 3 bulan yang lalu, sekitar bulan September. Awalnya, beliau ingin membuat kandang ayam di lahan tersebut. Tapi setelah banyak pertimbangan, beliau membuat budidaya dan kebun anggur yang memiliki sekitar 14 hingga 17 jenis anggur yang ada di kebun Pak Yoko. Saya melakukan wawancara secara langsung tentang penerapan ekonomi makosid syariah kepada Pak Yoko pada tanggal 15 Desember tahun 2024, hari Ahad kemarin, dengan hasil wawancara sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama yang saya ajukan adalah tentang bahan baku seperti pupuk, benih, atau pestisida. Apakah sudah terjamin halal dan tidak ada unsur yang dilarang dalam Islam? Pak Yoko menjawab, Ini untuk sementara belum ada pupuk atau apa ya, jenis apa belum enggak. Cuma ini kan medianya ini media pakai ladu sungai campur sekam bakar campur pohe kambing. Nanti kalau pembuahan itu kita beli di toko-toko itu cuma pakai MPK sama KNIO3, cuma itu. jadi selebihnya Pak Yoko menggunakan bahan organik yang berasal dari alam dalam proses budidaya anggur ini. Pertanyaan kedua yang saya ajukan adalah tentang dampak bahan baku terhadap kualitas anggur. Apakah Pak Yoko sudah mempelajari dampak tersebut atau belum? Beliau menjawab bahwa sudah mempelajari dampaknya. Untuk masalah dampak lingkungan itu masa anggur ada dampaknya kan? Saya kira nggak mungkin. Malah anggur itu istilahnya kan pohon itu kan menyerap apa ya, untuk udara atau kan bagus kan dia. Nah itu jadi kita nggak terlalu ada dampak. Selain buahnya juga memberi manfaat kepada manusia, yaitu berupa oksigen. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara memastikan proses pertumbuhan anggur tidak merusak ekosistem di sekitar kebun. Pak Yoko berpendapat, Untuk itu kayaknya belum ada istilahnya ya, anggur itu mengganggu sekitar itu belum, kayaknya ya nggak ada. nggak ada. Jadi nggak ya. Jadi nggak berdampak berarti pada alam Iya, ya. nggak ada. karena dilakukan di lahan kosong di tengah persawahan milik Pak Yoko pribadi. Pertanyaan keempat yang saya ajukan adalah tentang pengolahan limbah. Apakah limbah yang sudah digunakan diolah kembali untuk menjaga ekosistem sekitar kebun atau tidak? Pada kali ini, Pak Yoko tidak terlalu mengambil pusing dalam mengolah limbah, karena dari bahan baku dan juga pupuk, beliau menggunakan bahan organik, yang mana bahan organik ini mudah diuraikan oleh alam, jadi tidak berdampak atau tidak merusak lingkungan dan ekosistem di sekitar kebun. Pertanyaan yang kelima adalah tentang proses jual beli. Apakah dalam proses jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba dan juga sifatnya jelas? Pak Yoko mengatakan bahwa saat proses penjualan, beliau menerapkan sistem kejujuran. Kalau sini jual belinya di ditimbang bayar gitu. Jadi nggak pakai riba atau gimana ya, pakai transfer atau apa enggak. Dengan harga 85.000 per kilo, beliau hanya menerima transaksi pembayaran secara tunai. Jadi dalam hal ini, beliau menghindari unsur riba dan juga proses transaksi jual beli yang jelas, tidak bersifat horor. Pertanyaan terakhir yang keenam yang saya ajukan adalah tentang hasil keuntungan penjualan tersebut digunakan untuk apa saja.
Misalkan membeli bahan baku lagi atau bersedekah sekian persen dari hasil keuntungan tersebut. Pak Yoko mengungkapkan jika dalam proses pembuatan kebun anggur menggunakan modal yang banyak, modal yang besar, maka keuntungan juga sedikit demi sedikit disisihkan untuk sedekah. Kita kan pakai modal banyak. Nah, jadi kita yo tetap ada istilahnya kita itu menyisihkan buat sedekah itu tetap yo enggak kita tidak menutup-nutupi tidak sombong gitu ya. Jadi ya tetap kita itu ada untuk. Jadi begitulah kira-kira hasil wawancara saya dengan Pak Yoko, seorang petani anggur di Desa Jelobo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dari hasil wawancara tersebut ternyata ada kaitannya dengan makosid syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahum lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagimu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 262, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makosid syariah. Makosid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, memiliki bentuk jamak maksud yang berarti tujuan, dan syariat yang berarti hukum-hukum Allah. Jadi secara keseluruhan, makosid syariah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan atau manfaat bagi umat manusia dan menghindarkan dari kemudaratan. Sedangkan hubungan wawancara saya dengan Pak Yoko bisa dikatakan relevan dengan makosid syariah. Karena terdapat unsur untuk menjaga agama, yang kemudian yang kedua adalah menjaga akal, yang ketiga adalah menjaga kehidupan, yang keempat adalah menjaga keturunan, serta yang terakhir yang kelima adalah menjaga harta. Kaitan dengan ekonomi nasional dan internasional adalah karena kebun ini dipromosikan melalui media sosial, kemungkinan besar dapat menarik pengunjung dari berbagai tempat. Selain dari masyarakat biasa, stasiun TV seperti CNN Indonesia datang untuk mewawancara Pak Yoko secara langsung. 300 kg. Ini istilahnya sudah melampaui target kita waktu awal. Jadi awal itu panenan pertama itu melebihi gitu. Targetnya berapa kuintal, Pak? Kemarin itu dari yang bikin ini itu diteksir cuma ini nanti panen pertama 1 kuintal. Tapi ternyata ini sudah baru kemarin aja sudah 3 kuintalan. Hal ini menjadikan kebun anggur milik beliau menjadi ramai dan meraup keuntungan, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk petani budidaya anggur di tempat beliau. Kira-kira seperti itulah hasil wawancara saya dengan Pak Yoko. Terima kasih sudah melihat hingga akhir dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya Adit Pada Fafitriansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.